Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab ya. Sekarang kita masuk pada bab 3 tentang mengenal 5 kelompok isim ya. Jadi sekarang fokus kita pada pembahasan tentang isim. Ya, adapun fiil dan huruf itu kita bahas nanti. Ya, jadi fokus kita sekarang pembahasannya tentang isim ya. Dan sebelum kita belajar menyusun kalimat ya, ada 5 kelompok isim yang harus kita kenali ya, harus kita pahami supaya nanti kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, sekarang kita akan bahas kelompok yang pertama dulu. Ya, adapun kelompok yang kedua, ketiga, keempat dan kelima ya akan kita bahas nanti. Jadi di bab 3 ini ada 3 pembahasan ya. Ya, 3 pembahasan. Pembahasan pertama ya, kelompok isim yang pertama itu namanya alismu ghairun munsharif. Pembahasan kedua nanti ada isim ditinjau dari jenisnya, ada isim muzakkar, ada isim muannas, dan pembahasan ketiga nanti isim ditinjau dari kejelasannya, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah ya. Sekarang kita akan bahas isim ghairun munsharif. Dan seperti biasa ya, cara belajar kita, saya minta antum sudah membaca bukunya terlebih dahulu dan juga sudah mendengarkan audionya yang sudah di-share di channel Telegram. Linknya ada di bagian deskripsi. Dan di sini ya saya akan memberikan ya ringkasannya aja ya, supaya belajar kita lebih efektif dan video ini nggak terlalu panjang ya. Karena ya sebagian orang kadang hanya bisa bertahan beberapa menit saja untuk menyaksikan video. Jadi saya sengaja dibikin di sini ringkas ya, supaya ini sebagai sarana murojaah saja ya. Alismu ghairun munsharif ini artinya isim yang tidak menerima tanwin ya. Dan perlu antum ketahui ya, kaidah asal penulisan isim kalau tidak ditanwin maka dia harus dikasih alif lam. Ya, misalnya masjidun. Kita ingin menulis bahasa Arab ya yang artinya masjid, yaitu masjidun atau al-masjidu. Jadi kita bisa menulis masjidun atau al-masjidu. Nggak boleh ya al-masjidun. Ini salah. Ya, ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ada alif lam, di sini ada tanwin. Ya, alif lam dan tanwin nggak boleh bertemu dalam sebuah isim. Jadi, kaidah penulisan isim, kalau nggak ditanwin, maka kalau sudah ditanwin jangan dikasih alif lam. Kalau sudah dikasih alif lam jangan ditanwin. Ini kaidah umumnya. Ya. Namun ada ya beberapa isim yang meskipun tidak ada alif lam tetap nggak boleh ditanwin. Mestinya kan kalau nggak ada alif lam, dia harusnya ditanwin ya. Tapi ada beberapa isim yang meskipun tidak ada alif lam, tetap tidak boleh ditanwin. Nah, isim ini dikenal dengan istilah isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Ada beberapa alasan ya, diantaranya ada sekitar 12 alasan kenapa sebuah isim itu bisa dikelompokkan ke dalam kelompok isim ghairu munsharif. Di sini untuk pemula ya cukup diperkenalkan 4 alasan saja ya, 4 alasan saja ya. Yang pertama ya, pertama nama wanita ya, nama wanita. Jadi nama wanita ini, nama wanita tidak boleh ditanwin, seperti Maryamu, Fatimatu, nggak boleh Maryamun, nggak boleh Fatimatun. Ya, kenapa? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Terus kalau ditanya alasannya apa kok dia dimasukkan ke dalam kelompok isim ghairu munsharif? Alasannya nama wanita. Namun, kalau nama wanita itu tersusun dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu sukun, maka boleh dibaca dengan 2 cara. Ya, misalnya Hindun. Ya, Hindun ini nama wanita tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka boleh dibaca dengan tanwin Hindun atau Hindu ya. Jadi ini pengecualian. Mungkin antum sering dengar ya nama Hindun, ini kan nama wanita tapi kok ditanwin, karena dia tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka boleh dibaca dengan 2 cara. Namun yang populer itu dengan ditanwin Hindun ya. Ini antum catat ya. Kemudian alasan yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah seperti Hamzatu,
Tolhatu ini nggak boleh ditanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Karena dia nama laki-laki berakhiran ta marbutah. Ya. Kemudian nama yang berakhiran alif nun, ya, nama laki-laki berakhiran alif nun seperti Utsmanu, Marwanu, Salmanu dan seterusnya, ya, berakhiran alif nun, maka ini tidak boleh ditanwin. Ya, kenapa? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Karena dia nama yang berakhiran alif dan nun. Kemudian alasan yang keempat yaitu nama asing. Ya, nama asing seperti misalnya Edward, ya, misalnya Edward. Ini kan nama asing, maka dia tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Dan berkaitan dengan nama asing, kita mendapatkan informasi ya dari ahli bahasa bahwasanya nama-nama nabi itu semuanya adalah nama asing, berasal dari bahasa asing, bukan bahasa Arab, kecuali 4 nama nabi, yaitu Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, dan Hudun. Ini keempat nama nabi ini berasal dari bahasa Arab sehingga ditanwin, bukan nama asing. Ya. Adapun Nuhun dan Lutun ini berasal dari nama non-Arab, tapi kenapa kok ditanwin? Ya, kaidahnya mirip seperti ini tadi. Jika nama asing tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka dia ditanwin, dibaca tanwin. Jadi di sini Nuhun, Lutun dibaca tanwin bukan karena dia berasal dari bahasa Arab, tapi dia nama asing, ya, tapi tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka ditanwin. Jadi, ya, yang antum harus catat bahwasanya nama nabi semuanya itu asing atau semua nama nabi itu termasuk isim ghairu munsharif kecuali 6. Ya, semua nama nabi termasuk isim ghairu munsharif kecuali 6. Ya, alasannya apa? Karena dia nama asing. Kenapa nggak ditanwin? Ya, untuk nama nabi misalnya Ismail. Ya, nama nabi misalnya Ismail. Ibrahim, ya. Ismail, Ibrahim. Ini kenapa nggak ditanwin? Kalau antum ditanya ya, kenapa nggak ditanwin? Ya, karena termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Alasannya apa? Karena dia nama asing, gitu jawabannya. Ya. Kemudian, ya, sering ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya suatu nama itu asing atau berasal dari Arab? Maka jawabannya yang pertama, ya, kita harus bertanya kepada ahli bahasa. Ya, karena yang paling mengetahui apakah suatu nama itu asing atau berasal dari Arab, maka ya orang yang ahli bahasa. Jadi kita nanya kepada ahli bahasa. Ya. Tapi bagi pemula cukup antum pahami bahwa ya ketika kita sedang belajar bahasa Arab, ketika kita sedang belajar ilmu nahwu, maka secara umum kata yang digunakan itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Secara umum kata yang digunakan ya yang digunakan dalam ilmu nahwu itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Jika nanti ada kata asing, maka biasanya itu akan diberitahu. Ya seperti ini ya, atau diberitahu ya, bahwasanya nama nabi itu semuanya asing kecuali 4. Antum catat. Seperti itu cara belajarnya. Jadi ya secara umum dalam kitab nahwu ya, dalam kitab bahasa Arab, kita sedang belajar bahasa Arab, semua nama, semua isim itu berasal dari bahasa Arab. Kalau ada nanti yang bukan berasal dari bahasa Arab, nanti akan diberitahu dan antum harus catat dan antum harus hafalkan. Seperti itu ya cara belajarnya. Adapun nanti ya semakin tinggi kita belajar, insya Allah kita akan mengetahui ya bagaimana cara membedakan mana yang asing, mana yang bukan. Jadi untuk memulai cukup itu aja dulu ya. Apabila di buku diberitahu itu nama asing, catat, hafalkan. Nah, seperti itu. Kemudian ya, apa manfaatnya kita mengenal isim ghairu munsharif? Di antaranya supaya kita bisa membaca kata dengan benar. Jangan sampai misalnya kita baca nama wanita Maryamu, mestinya kan kita baca Maryamun. Salah ya, tidak sesuai dengan kaidah. Kemudian ya, isim ghairu munsharif ini beda dengan isim yang pada umumnya. Kalau isim pada umumnya diawali huruf jar misalnya min, maka dia harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Min masjidin. Sedangkan isim ghairu munsharif kalau diawali min huruf jar misalnya, nggak cuma min ya, diawali huruf jar, maka nanti harokat akhirnya fathah, bukan kasroh seperti ini. Ya, ini diantara manfaat kita mengenal isim ghairu munsharif ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada tambahan ya, jadi antum catat ya.
di bukunya langsung di situ catatan apa yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau masih belum jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.